Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini Selasa tanggal 10 September 2024 saya sudah berada di SD Negeri 1 Mekar Mukti Cisaga untuk melaksanakan pendampingan individu kelima program guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Ciamis. Dan di samping saya sudah ada CGP-nya, yaitu Ibu Nevi Kusmawati SPD. Dan kebetulan hari ini Bapak Kepala Sekolahnya tidak ada, jadi kita hanya lewat telepon saja. Dan sekarang saya akan langsung menemui CGP. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat selalu. Sehat selalu ya, dan bahagia tentunya. Iya, sesuai dengan yang sudah kita jadwalkan ya Bu, dan sudah saya kirim juga ke BPGP bahwa hari ini jadwal pendampingan individu kelima untuk Ibu Nevi. Dan kebetulan hari ini Bapak Kepala sedang tidak ada ya Bu ya? Sedang tidak ada karena ada kegiatan IKM untuk kelas 3 dan kelas 6 gitu di SDN 1 Tanjung Jaya. Oh iya, tidak apa-apa ya. Tadi juga Bapak sudah SPPD-nya sudah tantangan oleh Bapak ya, alhamdulillah. Iya, baik Ibu. Pingin tahu dulu deh perjalanan 1 bulan yang sudah Ibu laksanakan apa saja? Dalam perjalanan 1 bulan ini mungkin mempelajari modul 3 ya Bu, yaitu tentang program yang direncanakan itu sudah berjalan, meskipun masih banyak kekurangan yang seperti indikator belum sepenuhnya terpenuhi dalam aksi nyata yang dilakukan. Betul. Kemudian capaian dalam 1 bulan terakhir ini menerapkan materi 3, yaitu materi di modul 3 yang di modul 3.1 itu yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Kemudian di modul 3.2-nya tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah. Kemudian di modul 3.3-nya yaitu tentang pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Baik. Dan untuk penerapan aksi nyata di modul 3.1 CGP tidak ditugaskan untuk melaporkan implementasinya melalui LMS ya Bu ya. Jadi saya ingin mendiskusikan hal ini bersama Ibu ya, tentang pengalaman dan refleksi dari aksi nyata tersebut ya Bu ya. Nah, berdasarkan hasil pemetaan yang Ibu lakukan, bagaimana hal tersebut yang ada di aksi nyata itu ya yang sudah Ibu buat mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Ibu? Nah, dengan hasil dari identifikasi aset yang ada di sekolah saya ini ya Bu ya, yaitu dengan memperjelas aset sekolah sehingga kedepannya akan lebih mudah dalam proses pengambilan keputusan, terutama jika dihadapkan pada dilema etika atau bujukan moral yang sudah dipelajari di modul 2 sebelumnya. Kemudian karena adanya transparansi dan kolaborasi dalam mengelola aset ya, itu sangat perlu terus dikembangkan. Jadi kita berbasis aset ya judulnya. Apa yang menurut Ibu masih perlu dikembangkan atau perlu dievaluasi? Adanya kurangnya ini Bu ya, masih kurang ada sosialisasi mengenai aset pengelolaannya kepada rekan guru lainnya, sehingga mempunyai pemahaman yang sama nantinya. Jadi tidak semua guru mengetahui aset yang ada di sekolah, jadi pemikirannya tidak sama. Jadi menurut Ibu perlu disosialisasikan? Ya, perlu disosialisasikan. Jadi seharusnya kan semua rekan guru yang ada di sekolah harus kalau boleh tahu nih Bu, bentuk sosialisasi seperti apa ya Bu? Misalkan di dalam upacara dalam kegiatan rapat rutin bulanan di
sekolah mungkin itu bisa iya, dibicarakan atau Iya, disosialisasikan langsung. Ya, seperti baik. itu. Menurut Ibu, yang mendukung keberhasilan dari keputusan yang diambil itu apa? Menurut pengetahuan, yaitu menurut saya Bu, pengetahuan dan keterampilan dalam pengambilan keputusan, yaitu memahami dari 3 prinsip ya, 4 paradigma dan 9 langkah, komitmen bersama ya Bu, bersama, kemudian konsistensi, kekompakan kerja tim ya Bu, kemampuan identifikasi dan pemetaan aset, serta kontribusi nyata dari semua sumber daya, kemudian keputusan atau program yang akan dilaksanakan di sekolah atau yang sudah diprogramkan secara terstruktur. Baik, paham. Nah, Ibu kan sekarang sudah tahu apa itu dilema etika, apa itu bujukan moral. Nah, adakah pengalaman yang terjadi ya, yang bisa dulu atau sekarang ini setelah Ibu mengikuti PGP atau sebelumnya ya, maksud saya sebelum masuk PGP ataupun sesudah masuk PGP, Ibu pernah melakukan hal yang mencerminkan itu dilema etika atau itu bujukan moral? Ini terkait murid ya, ataupun rekan sejawat. Pernah ya Ibu ya? Ada seperti itu. Bu, ya. Bisa diceritakan? Misalnya begini Bu ya, misalkan dalam dilema meluluskan atau tidak lulusnya seorang siswa ya Bu, karena siswa itu jarang masuk ya. Dulu pernah tahun berapa ada anak jarang masuk ya, kelas 6, ini anak mau lulus gimana, sedangkan dalam 1 bulan itu masuk paling sehari, cuma berapa hari lah bisa dihitung gitu ya Bu ya. Nah itu merasa dilema etika, apakah sebagai seorang guru harus meluluskan atau menaikkan ke kelas jenjang yang berikutnya atau tidak ya, seperti itu. Di sini karena adanya nilai kurang dan lain-lain hampir tiap tahun gitu, ketika rapat kenaikan kelas ya, terus kemudian konsultasi dengan rekan guru yang lain seperti guru agama dan olahraga juga tahu, katanya dia juga apalagi kalau di agama dia juga sering jarang masuk, beda di kalau olahraga anak-anak pasti suka beda dengan pembelajaran. Dilema etika itu menurut Ibu ya? Ya, menurut Ibu, apakah harus dinaikkan ke jenjang berikutnya atau dia tetap di kelas itu gitu. Tapi kan sekarang anak tidak boleh itu kan harus tetap tidak boleh tinggal di kelas, harus tetap dinaikkan ya sesuai gitu. Kan kalau dilema etika itu baik versus baik, benar versus benar gitu ya. Menurut Ibu anak dinaikkan itu bagus, gitu yang menjadi dilemanya. Terus dilema satu lagi? Dilema kasihan kalau aduh gimana nanti ya anak, kasihan, terus kadang ada orang tua yang nggak mau menerima, tapi akhirnya dinaikkan. Ya, akhirnya dinaikkan mungkin dengan cara memberikan tugas tambahan ataupun pekerjaan yang lainnya untuk menambah nilai yang kekurangannya itu, mungkin seperti itu dilema etika menurut Ibu ya. Terusnya tentang bujukan moral, ada nggak yang Ibu alami? Tentang bujukan moralnya ya apa Bu? Kan benar versus salah berarti kan? Ya benar versus salah. Kadang ini kalau dinaikkan anak mungkin merasa meskipun nggak ini tetap aja naik ya, seperti itu mungkin. Kalau nggak dinaikkan mungkin takutnya nanti ada olok-olokan dari temannya atau kan karena kamu nggak ini gitu kan. Sekarang terjadinya takut bullying seperti itu anak-anak zaman sekarang. Jadi memang pengambilan keputusan itu susah-susah gampang ya Bu ya. Jadi kita ada dilema etika, ada bujukan moral ya. Anak nanti jadi drop juga gitu kalau. Nah, dengan rekan sejawat mungkin ada dilema etika atau bujukan moral, contoh yang lain selain ini kan dengan anak didik kan? Ada nggak yang bersama rekan sejawat gitu? Kalau dengan rekan sejawat sih selama ini belum ada ya Bu, belum. Sepertinya sudah, cuma kita ini maksudnya apa ya gitu ya. Ini kalau sama rekan sejawat gitu ya Bu. Iya, oke, nanti ya supaya lebih paham lagi
apakah ini dilema etika ataukah ini bujukan moral. Nanti Ibu pelajari terus dan kita lihat yang terjadi dengan rekan sejawat ini apa ya. Karena ini kan syarat utama kita mengambil keputusan. Iya. Karena tidak siapa tahu nanti Ibu jadi bupati gitu. Amin. Ya misalkan kan harus benar-benar mengambil keputusan dengan ada 9 langkah pengambilan keputusan itu kan. A, B, C, D, F. Apa Ibu nggak yang 9 langkah itu? Ya, itu Kalau hafal tidak ya? Tapi remang-remang ada ya? Remang. Kalau lagi Bu, salah satunya apa tuh Bu? 9 pengambilan keputusan itu. Lupa lagi. Baca lagi. Oke, tidak apa-apa. Saya tidak akan nanya Ibu kok. Jadi intinya yang harus Ibu pahami, oh ini dilema etika, oh ini bujukan moral, oh 9 langkah pengambilan keputusan ini. Itu yang poin pokoknya ya. Oke. Apa sayang? Lanjut ya Bu ya. Nah, menurut Ibu nih, apakah proses pengambilan keputusan yang sudah dilakukan tadi, yang akhirnya anak dinaikkan, gitu ya? Karena tadi kan kalau anak dinaikkan berarti kita kan tidak mengkerdilkan anak gitu ya, karena kita tidak tahu, mungkin bisa aja anak berubah. Terus sekolah juga kan nanti tidak akan diolok-olok oleh sekolah lain ya. Seperti itu. Menurut Ibu, apakah hal itu sudah sesuai dengan prinsip dan langkah yang dipelajari di modul 3.1? Mungkin sudah cukup sesuai ya Bu, ya? Sudah cukup sesuai. Kayaknya seperti itu. Oke, baiklah. Dan menurut Ibu, apa masih perlu dikembangkan atau perlu dievaluasi lagi tentang pengambilan keputusan tadi? Mungkin masih harus dikembangkan dan dievaluasi lagi, dan saya juga masih harus mempelajari lagi ya Bu tentang paradigma 4R yang itu tentang pengambilan keputusan itu. Jadi jangan sampai materi kemarin kan sudah lewat dan hari ini Ibu rencananya post-test. Materi di blank dilupain lagi. Jangan ya, tapi kita harus terus belajar. Kita sekarang menginjak ke rancangan program yang berdampak pada murid ya Ibu ya. Nah, di sekolah ini sudah ada rancangan program yang berpihak pada murid Ibu? Sudah ya Bu, itu dengan program Jumseri, Jumat Bersih, Sehat, Indah, dan Infak gitu. Infak ya, untuk infak sedekah. Jadi itu setiap Jumat? Setiap Jumat ya? Setiap hari Jumat itu seperti itu. Iya. Untuk Jumat bersihnya itu kan Jumat pertama, misalkan minggu pertama itu bersih-bersih di kelas, itu kan setiap kelas ya Bu, satu kelas semua dari kelas 1 sampai kelas 6 itu ada kegiatan Jumat bersih. Terutama kalau kelas 6 itu dibagi-bagi ya, ada yang sebagian di kelas, ada yang sebagian bersih di kantor ataupun di jalan di depan raya, di jalan raya. Tapi untuk kelas 6 itu ya? Untuk kelas 6, khusus kelas 6. Kalau untuk kelas 1 sampai kelas 5 itu khusus untuk kelasnya masing-masing, untuk kelas sendiri. Itu kan nantinya akan melatih dalam program Pancasila mandiri dan bergotong royong. Itu rancangan seperti itu sudah berapa lama Bu ada di sini? Sudah berjalan lama sih ya Bu untuk Jumseri ini. Kalau Jumat bersihnya untuk programnya baru-baru ini saya setelah ikut PGP. Nah, makanya kalau dulu sebelumnya Jumat bersih aja, ya dulu Jumsi. Jadi sekarang jadi Jumseri. saya ingin nyoba gitu mengusulkan ke sekolah. Menurut Ibu, apakah rancangan program yang dibawa, yang ditawarkan oleh Ibu ini sudah berpihak pada murid? Dan berikan alasannya. Mungkin ya sudah ya Bu, berpihak pada murid. Jadi mungkin murid juga di sini belajar mandiri ya Bu. Betul. Mandiri serta belajar bergotong royong juga. Dengan cara bergotong royong pekerjaan kan bisa cepat selesai karena melatih anak sejak dini juga untuk bersih-bersih. Karena mungkin kalau anak-anak sekarang kalau di rumah mereka kan jarang ya bersih-bersih. Betul. Beda sama anak rumah nyapu bersih bisa, malahan anak sekarang nyapu juga ada yang nggak bisa gitu ya Bu ya. Seperti itu mungkin karena malu atau apa kan. Kalau di sekolah kan secara bersama-sama, yang tadinya si anak nggak pernah pegang sapu, kalau di sekolah mungkin anak menjadi bisa
pegang sapu karena mungkin malu dengan betul. teman-temannya seperti Jadi, itu. supaya anak terbiasa ya. Terbiasa juga melatih kedisiplinan, kemudian nanti di rumah juga akan bisa diterapkan juga gitu dalam lingkungan di rumah seperti itu. Betul. Iya, saya jadi ingat Bu. Jadi paksa anak supaya biasa. Iya. Jadi diawali dengan harus terpaksa dulu gitu ya. Biasa, nantinya kan biasa karena Betul, biasa udah. gitu nantinya. Jadi akhirnya bisa karena biasa. Betul. Iya. Jadi berpihak pada murid supaya anak tuh mahir, bisa, supaya dia bisa survive setelah keluar dari sini ya. Iya. Oke, baik. Jadi tadi Ibu sudah merancang program, namanya programnya tadi Jumseri ya. Dukungan apa yang Ibu perlukan untuk menerapkan program yang sudah dibuat ini? Mungkin dukungannya itu dari pihak kepala sekolah, rekan sejawat, dan mungkin bersosialisasi dengan komite dan orang tua siswa juga ya Bu di sini. Sebelum kita bersosialisasi dengan pihak orang tua, mungkin kita dengan pihak kepala sekolah dan rekan guru yang lainnya didiskusikan dulu, kemudian setelah sekolah mempunyai program itu didiskusikan dengan komite dan dengan orang tua ya, mungkin kan supaya nanti pemikiran orang tua tidak seperti anak saya sekolah itu untuk belajar, bukan untuk musik, takut ada yang pemikiran orang tua seperti itu, bukan maksud dari untuk anak di sekolah bukan untuk bersih-bersih, tapi itu untuk supaya anak bisa mandiri juga, berlatih anak disiplin juga. Dan itu sudah disosialisasikan ya? Sosialisasikan ke orang tua dalam rapat komite perwakilan orang tua. Yang menjadi tantangan bagi Ibu dalam melaksanakan rancangan program ini apa? Banyak sih Bu hambatannya, seperti aset dalam menggerakkan anak-anak masih sulit juga ya, masih perlu harus istilahnya disuruh-suruh. Belum ada timbulnya rasa kesadaran diri dari anak itu sendiri seperti itu mungkin. Jadi tantangannya itu ya. Tantangannya itu. Terus yang Ibu lakukan untuk menghadapi semua tantangan itu apa? Mungkin dengan cara sering ngobrol, mengajak anak atau mengajak anak melakukan, tidak hanya anaknya kita guru sambil pegang sambil ngomong, padahal kan bukan ngomong yang nggak jelas ya, mungkin dengan memberikan contoh dulu dari gurunya dulu mungkin ya Bu, karena mungkin anak meniru dari guru juga gitu. Jadi kalau nggak anak itu, masa ibu yang seperti, masa kok ibu yang nyapu, kalian adalah yang duduk yang enak-enak gitu kan, masa harus sama ibu nyapu juga atau bersih-bersih juga, mungkin seperti itu ya Bu, sambil kita yang melaksanakannya seperti itu. Jadi supaya anak, oh iya ya masa ibu yang nyapu, sampai ada timbul gitu seperti kesadaran dari diri sendirinya. Iya, baik. Selanjutnya tentang perkembangan komunitas praktisi. Di modul-modul yang lalu, di PI-PI yang lalu, saya sudah berdiskusi tentang hal ini bersama Ibu. Di Lokakarya juga kita sudah. Nah, Ibu tentunya sudah merintis komunitas praktisi di lingkungan sekolah ya. Salah satunya di sini apa Bu? Kombel ya, sekolah ya, kombel sekolah dan sudah ke PMM kan? Sudah PMM udah berjalan, alhamdulillah. Jadi setiap itu 1 bulan sekali hampir minimal kita sudah pulang kan, ada waktu ya, jam kerja kita kan sampai jam 2, sedangkan anak kan pulang sampai jam 12.30 karena ke masjid 12:30 kan ada waktu kita istirahat jam 1. Kita berkumpul untuk hanya komunitas di sekolah saja untuk membahas PMM seperti modul pembelajaran apa yang semuanya, sampai dalam pembuatan aksi nyata itu kan ada, kita memanfaatkan waktu 1 jam masih bisa lah gitu ya Bu, sambil menunggu jam pulang gitu. Jadi memang peran komunitas ini sangat berpengaruh ya terhadap perkembangan
mindset guru ya, karena di sana tentunya tadi kata ibu kan suka sharing-sharing bagaimana pembelajaran zaman now gitu, suka dibahas kayak gitu Bu. Mungkin saya juga di komunitas kombel sekolah juga, saya berbagi pengalaman apa yang sudah saya dapatkan dari CGP ini ya Bu, membagikan ilmu yang sudah saya transfer dari CGP, meskipun ya saya juga masih harus memperdalam lagi gitu ya Bu, seperti itu. Dan saya juga mempunyai keinginannya Bu, minimal satu ranting ini kan ada 4 SD gitu. Nah, saya pengen komunitas-komunitas antar SD juga nanti minimal berapa ini sekali di sekolah mana secara bergiliran, supaya kita hanya tidak dari mengetahui ilmu atau transfer ilmu pengetahuan itu tidak hanya dari lingkungan sekolah kita saja gitu, tapi bisa dari lingkungan komunitas belajar yang sekolah yang lainnya, mungkin seperti itu. Iya. Ada perubahan Bu dari komunitas praktisi yang sudah berjalan ini? Ada perubahan yang dirasakan oleh rekan-rekan kerja? Alhamdulillah ya Bu, mungkin ada perubahan. Yang tadinya yang biasa misalkan nggak mau mengerjakan seperti di PME masih nyata kan, kalau bekerja bareng-bareng mah beres semua selesai. Kalau sendiri-sendiri kan susah ya punya. Nah, jadi perubahannya seperti itu. Jadi semua terlaksana gitu Bu, semua mengerjakan seperti itu. Ada program-program lain selain tadi sharing-sharing mengenai anak, ada nggak program yang tertulis ini nih kita harus melakukan ini? Mungkin yang kayak di sekarang kemarin lagi digalakan sama Ibu Pengasuh tentang sikalar ya, juga harus yang harus dikerjakan itu ya Bu, yang berakhlak sama inklusif atau apa ya itu yang inklusif, betul. Yang terus pemantik itu kan kata Ibu Pengawas itu juga harus dikerjakan di dalam sikalar. Jadi tidak hanya guru yang itu aja, semua guru punya potensi, punya kemampuan gitu Bu, harus bisa mencoba, jangan takut untuk mencoba gitu. Betul. Jangan takut untuk mencoba ya. Nah, dukungan yang Ibu butuhkan untuk supaya kombel di sekolah ini bisa berjalan dengan baik? Yang mungkin dukungan dari kepala sekolah. Dan selama ini mendukung kan? Alhamdulillah, selama ini kepala sekolah sangat mendukung. Kemudian rekan sejawat ya, alhamdulillah juga sangat mendukung. Yang ininya mungkin dalam anggaran dana seperti itu ya. Anggaran dana ya. Betul. Aset dananya. Sip, mantap. Lanjut ya Bu ya. Ini tentang pasca observasi ya. Nah, waktu PI 4 CGP kan sudah ditugaskan untuk membimbing 1 orang rekan sejawat ya dalam penyusunan RPP ya Bu ya, dan juga melakukan observasi pembelajaran ke kelas. Nah, saya ingin tahu nih tujuan percakapan dan hasil analisis data observasi nantinya tentu akan saya nilai ya. Bagaimana Ibu mengobservasi, berdiskusi dengan rekan sejawat, itu yang akan saya nilai. Terus pembelajaran berdiferensiasi di kelas 1 yaitu dulu percakapan observasi bersama dengan Ibu Wali kelas 1 yaitu sama Ibu Yanti Anggraini SPD dengan materi pendidikan Pancasila yaitu tentang mengenal lambang sila Pancasila. Nah, di sana saya mengobservasi pembelajaran Ibu Yanti di kelas dari awal sampai akhir, di kegiatan awal sampai kegiatan akhir di kelas 1 gitu. Kelas 1 ya, di kelas 1 di pendidikan Pancasila dalam pembelajaran Bu Yanti, yaitu dalam pembelajaran berdiferensiasi seperti itu, dimana mungkin di sana emang Bu Yanti tidak menanyakan gambar, tapi tidak dengan visual gitu ya Bu, kan tidak tayangan video, cuma hanya di gambar-gambar aja. Di sana saya membahas tentang bagaimana Bu Yanti
bisa mengkondisikan siswa-siswa dalam pembelajaran, seperti apakah siswa bisa aktif atau bisa mengikuti, kemudian dalam kerja kelompok dan penilaian kerja kelompok, apakah Bu Yanti bisa memfasilitasi siswa gitu dalam berdiskusi seperti itu di kegiatan pembelajarannya. Baik. Nanti bisa dipindah kali ya Bu ya, dari laptop Ibu ke laptop saya bisa? Iya, bisa. Karena itu yang aku harus saya nilai itu yang itu. Ya. Untuk di PI 5 ini. Ya baik Ibu, ini sebetulnya akhir dari proses pendampingan. Nah setelah Ibu menjalani PGP ini, program guru penggerak ya, atau pendidikan guru penggerak ini, apa hal-hal menurut Ibu paling Ibu kuasai dari materi-materi yang sudah dipelajari dan sudah dipraktekkan? Mungkin yang itu di materi modul 1 ya Bu. Modul 1 yang saya lebih yang paling dikuasai itu mungkin yang saya di modul 1, modul 2.3, 2 sama modul 3-nya saya hanya harus lebih banyak lagi memperdalam lagi ya, dipelajari lagi, baik. harus dipahami lagi. Apa yang menyebabkan hal itu bisa terjadi modul 2.3 sehingga Ibu kan tadi yang paling paham modul 1, 2.3 aduh harus perlu dipelajari. Apa yang membuat Ibu seperti itu? Karena kemarin banyak tugas ya waktu di modul 2 dan 3 banyak pekerjaan sekolah yang lain ya. Yang pokok antara tugas CGP dengan tugas guru gitu. Jadi sehingga dilema etika itu. Sehingga ya harus ya paling saya baca sekilas-kilas, jadi nggak sampai paham gitu mungkin belum. Tapi Ibu harus punya komitmen diri ya, bahwa Ibu akan mempelajarinya lebih dalam lagi. Karena saya juga sebelum saya bisa menyebarkan ke orang lain, saya juga harus paham dulu. Kalau saya belum paham, saya belum berani untuk ke orang lain takut salah. Seperti itu. Ya. Materi apa yang Ibu rasa bingung gitu? Ini harus dipelajari banget. Materi yang mana, Bu? Yang di tentang 3, Bu. Justru. Oh, yang 3 ya. Sekarang ya. Sekarang. Dan akhir-akhir ini yang 3 itu tentang aset sekolah itu yang dan pengambilan keputusan ya. Keputusan itu gitu. Sulit ya. Sama sebenarnya ya di SD itu apa sih asetnya banyak sih, tapi kadang kalau dia apa gitu yang seperti apa gitu belum siap. Pokoknya saya acungkan jempolan juga 4 deh. Ibu luar biasa, super sibuk di sekolah dengan tugas-tugasnya ya. CGP juga tidak ketinggalan, walaupun kemarin saya sempat down, sempat mau berhenti ya. Tapi alhamdulillah ya, banyak orang yang sayang sama Ibu ya, semua orang pada menyemangati. Ibu harus berterima kasih pada mereka itu ya. Alhamdulillah Bu. Ada istilahnya suplemen lagi, vitamin untuk saya. Jadi vitamin ya, jadi semangat lagi. Iya baik, dan tentunya tadi seperti yang Ibu katakan, Ibu harus menyebarkan pemahaman Ibu, harus mendiseminasikan semuanya supaya apa yang Ibu dapat itu lebih paham. Karena kalau mau mengajar itu kan modal utamanya kan belajar tadi kan, itu modal loh Bu. Ibu mau mengajar di kelas, modalnya belajar. Ibu mau mengimplementasikan, berarti mengajar orang. Ibu juga harus banyak belajar, baca-baca lagi. Ya, Ibu tetap semangat ya. Dan tentunya nanti Ibu harus menyebarkan kuesioner. Ada survei ya kepada kepala sekolah, kepada rekan guru, perwakilan murid 5 orang ya Bu ya. Nanti ada CGP juga harus mengisi self evaluation nanti ya. Saya mengingatkan Ibu sekali lagi, ini bukan untuk PI sekarang, untuk PI 6 Ibu harus menyebarkan, mengumpulkan dan menginput survei tentang kompetensi guru penggerak. Sekali lagi ya, ini di PI 6. Jadi nanti disebarkan, diisi, nanti dikumpulkan ke saya dan ada di LMS ya. Tadi itu apa Bu? Menyebarkan, mengumpulkan dan menginput survei tentang kompetensi guru penggerak. Kepala sekolah
rekan guru 5 orang, perwakilan murid 5 orang. Itu di P6 ya. Siap. Sama satu lagi melakukan diskusi terkait pemetaan aset. Jadi cocok kan jadwal di Kabupaten Oktober Ya. PI 6 di bulan Oktober kita pun terkait pemetaan aset. Nah, yang harus dilakukan oleh Ibu nanti tentukan jadwal diskusi pemetaan aset dengan kepala sekolah. Yang kedua, mengundang aktor dari aset itu, yaitu kepala sekolah, rekan guru, murid, orang tua, tokoh setempat, dan perwakilan gender yang terlibat dalam diskusi lah. Ibu sudah tahulah seperti itu ya. Terus ada notulen hasil diskusinya, ada foto kegiatan, mengumpulkan hasil pemetaan, dan insya Allah saya bisa hadir di sana. Jadi ketika Ibu melakukan pemetaan aset dengan kepala sekolah dan aktor-aktor yang ada, gitu. Paham ya Ibu ya tentu ya. Mudah-mudahan sehat ada. Betul. Tapi itu untuk P6. Tapi perlu saya ingatkan dari sekarang supaya setelah ini nanti Ibu lapor ke Bapak Kepala, Pak, untuk PI depan kita harus ada pemetaan aset. Siap ya Ibu ya. Siap. Nah, kalau ada hal-hal yang perlu diketahui oleh fasilitator, silahkan Ibu tulis di jurnal komunikasi ya. Ya, begitu Ibu. Jadi inti pendampingan 5 kali ini seperti itu. Yang saya nilai adalah tadi dialog pasca observasi pembelajaran yang Ibu lakukan dengan Ibu ya. Ibu Nelvi, terakhir nih, silakan Ibu lakukan refleksi dari pertemuan kita kali ini. Pertemuan kita bisa dilihat ke sana ya. Pertemuan kita hari ini ya, hari Selasa tanggal 10 itu saya kedatangan Ibu pengajar praktik Ibu Maya Sopa untuk melakukan pendampingan individu ke-5 kepada CGP di sekolah saya. Perasaan saya hari ini merasa campur aduk ya, nggak tentu karena mungkin kebagian yang pertama untuk sesi di pendampingan PI 5 ini, jadi ada sedikit perasaan deg-degan gimana nanti saat ditanya ataupun pertanyaan yang dikasihkan oleh Ibu PP. Kemudian di sini Bu pengalaman yang sudah saya dapatkan dari hasil pendampingan individu bersama Ibu PP, yaitu tentang pembelajaran membahas pasca observasi dalam pembelajaran yang sudah saya laksanakan bersama Ibu Yanti. Kemudian tentang pemahaman materi modul 3 itu tentang pengambilan keputusan serta kepemimpinan yang berpusat pada murid, program yang berpusat kepada murid. Hari ini mungkin untuk kedepannya saya akan lebih mempelajari secara dalam modul 3 ini supaya saya nanti bisa lebih paham dan bisa menyebarkan ke rekan sejawat saya yang lainnya, supaya ilmu yang saya dapatkan dari CGP dan dari pendampingan dari Ibu PP bisa bermanfaat untuk semua orang. Mungkin sekian. Terima kasih. Baik, walaupun saya masih betah ingin berlama-lama dengan Ibu, tapi waktunya sudah habis. Jadi Ibu silakan lanjutkan lagi aktivitas Ibu. Ibu tetap sehat, tetap bahagia, dan insya Allah hari Sabtu tanggal 21 September kita bertemu di Lokakarya ke-5. Oke Ibu, terima kasih. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.